Aku kan sudah memberitahumu. Kalau Kunz tidak melakukan hal seperti itu, aku mengenalnya dengan baik. Aku yakin dia sudah mengatakan sesuatu padanya. Ayah, aku... Diam! Kau melihat wajah gadis itu? Dia terkejut. Kunz, kau sudah berbohong padaku. Katakan apa yang sudah kau katakan padanya. Ayah, kami hanya bicara. Dengarkan aku baik-baik. Twinkle bukan hanya gadis hebat, tapi dia membawa keberuntungan buatku. Twinkle hanya akan menjadi menantu di rumah ini. Kalau Nyonya Lila menolak lamaran itu karena kau, maka aku peringatkan padamu, kau akan mendapatkan masalah. Demi kau, aku harap Nyonya Lila menerima lamaran ini. Kau mengerti? Lila? Mudah-mudahan telepon untuk menolak lamaran. Iya, Nyonya Lila. Tuan Manohar, aku Lila Taneja. Aku merasa sangat malu karena aku kembali dari rumahmu tanpa menjawab teleponmu. Masalahnya, putriku sangat modern, tapi dia juga sangat tradisional dan dia juga sangat pemalu. Dia sangat menjaga budayanya. Jadi, dia agak malu untuk membicarakan ini di depan semua orang. Makanya dia selalu diam saja. Tidak masalah, Nyonya Lila. Jadi sekarang, bagaimana keputusan kalian? Memutuskan apa? Begitu sampai di rumah, Twinkle memberitahuku kalau dia siap untuk perjodohan ini. Dia sangat menyukai Kunz, Tuan. Jadi, anggap saja perjodohan ini sudah disetujui. Bagus sekali, Nyonya Lila. Terima kasih. Kalau begitu, aku ucapkan Nyonya Lila, selamat juga untukmu. Nyonya Lila, kalau Twinkle menerima perjodohan ini, artinya sudah ditetapkan. Iya, Tuan. Twinkle adalah milik Tuan dan Kunz adalah milik kita. Nyonya Lila, mulai sekarang Twinkle sudah menjadi milik kamu. Kenapa para Taneja itu membuat keributan? Hari ini sejarah sudah berubah, Anita. Lila Taneja melangkah ke dalam rumahmu untuk pertama kalinya hari ini. Alasanmu menghadapi kekalahan terbesar dalam hidupmu, dan ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupmu. Aku memberikan tantangan selama 5 hari, tapi aku sudah selesaikan tantangan itu dalam 2 hari saja. Aku sudah menetapkan perjodohan putriku di keluarga terbesar di kota ini. Kau bicara dengan sangat kurang ajar tentang sifat anakku itu kan? Tapi kau lihat. Lihat bagaimana aku menutup mulutmu itu. Ambil ini. Hari ini adalah pertunangan putriku. Selamat untukmu karena kau menerima kekalahan. Begitu. Kau memang layak diberikan ucapan selamat. Selamat ya untukmu. Untuk kebahagiaan yang singkat. Ambil ini. Hari ini kau masuk ke dalam rumahku untuk pertama kalinya. Sejarah sudah berubah, Lila. Tapi ceritanya berhenti di tempat yang sama. Jangan senang karena kebahagiaan kecil ini. Kau hanya baru saja memenangkan pertarungan kecil. Itu. Dan perang masih tersisa. Sejauh yang aku tahu, kau akan kalah dalam perang. Karena yang bisa memenangkan peperangan hanyalah aku. Lihat, perjodohan putrimu baru saja ditetapkan. Tapi pernikahannya kan belum. Ngomong-ngomong, seluruh Amritsar juga sudah tahu tentang sifat Twinkle. Dia itu juara pertama dalam mengusir mempelai pria. Semua orang tahu. Jadi dia mungkin akan mengusir mempelai pria setelah perjodohannya. Kalau tidak ada perubahan, mungkin dia kabur juga. Siapa yang bisa percaya Twinkle? Hari ini kau datang memberiku manisan untuk kemenanganmu. Besok aku yang datang memberimu manisan untuk kekalahanmu. Berhenti berhayal karena hal ini. Itu tidak akan menjadi kenyataan untukmu. Sumpah demi Tuhan. Twinkle dan Kunz pasti akan menikah. Pernikahan akan segera dilaksanakan. Berusahalah sebisa mungkin.
Tapi aku yakin pernikahan ini tidak akan dilakukan. Kita lihat saja, siapa takut. Ayo pergi. Pernikahanmu ditetapkan. Bagaimana bisa? Kau bisa selesaikan pernikahanmu dengan mudah. Kau pasti bilang iya waktu itu. Aku tidak bilang iya. Ibuku yang bilang iya. Aku sendiri kaget. Lalu kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Apa yang terjadi dengan solusi dan idemu selama ini, ha? Aku sudah berusaha, tapi... Apa? Tapi apa, Twinkle? Katakan yang sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua. Apa-apaan ini, ha? Aku serius. Kau kenapa mendorongku? Kakek mau apa ke sini? Siapa yang kakek cari? Semoga dia tidak datang ke sini dengan mengikuti kita. Itu mungkin saja. Ih, kok ini? Mungkin kebetulan saja kakek datang ke sini. Tapi bagaimana pernikahan bisa ditetapkan? Tidak mungkin sebuah kebetulan, kan? Sekarang katakan, kenapa kau tidak melakukan sesuatu yang bisa kau lakukan? Untuk mengusir Kunz misalnya. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Kunz melakukan itu padaku. Maaf, Beraninya dia melakukan hal itu padamu. Aku beri dia pelajaran. Awas kau. Yufred, apa kau sudah gila? Apa yang akan terjadi? Kalau kau bereaksi seperti itu pada Kunz, masalah kita hanya akan bertambah buruk. Apa menurutmu? Aku tidak mencoba untuk bicara dengan ibu, tapi ibu benar-benar tidak percaya padaku. Dia merasa kalau aku melakukan seperti yang aku lakukan dulu untuk mengusir laki-laki yang melamarku. Jadi aku sudah memutuskan kalau Kunz datang hari ini, aku akan buktikan pada ibu bahwa dia laki-laki murahan nomor 1. Aku mengenal ibuku dengan sangat baik. Begitu ibuku mengetahuinya, dia akan membatalkannya. Tapi beraninya dia menyentuhmu. Aku tidak bisa diam saja. Jangan, Yufraj. Kau ini sudah gila apa? Kalau kau memukulnya, masalah akan jadi lebih buruk. Berjanjilah kalau kau tidak akan memukulnya. Biar aku yang menangani semuanya. Hanya perjodohan yang ditetapkan sekarang ini, bukan pertunangan. Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkan pertunangan ini terjadi, Yufraj. Biar aku yang memberikan pelajarannya agar dia mengingatnya. aku melewati batas-batas ketidakwajaran dengan Twinkle. Apa yang aku lakukan? Aku sudah bicara padanya tentang hal-hal yang murahan. Aku juga menunjukkan majalah dewasa padanya seperti itu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu pada gadis manapun. Sampai sekarang. Entahlah. Aku sudah melewati batas. Tapi tetap saja dia bilang iya. Dia mengatakan iya. Bagaimana aku mengatakan pada ayah saat dia mengatakan iya? Pikirkan. Jika tidak, hidupmu akan hancur. Aku mencintai Alisa. Apa yang harus aku katakan? Kunz, Iya. Aku datang, ayah. Iya, ayah. hari ini hari pertunangan. Aku harap Junri diberikan pada Twinkle dari pihak kita. Dan semoga pertunangan ini diadakan dengan gaya tradisional. Kau akan memakai serwani tradisional. Ayah, bukankah pertunangan ini terlalu cepat? Maksudku, aku kan baru bertemu dia kemarin. Bukankah kau mengatakan kalau kau juga suka Twinkle? Tidak. Maksudku, aku sangat menyukainya. Tapi pertunangan hanya dalam 1 hari. Kami hanya melakukan pertunangan, bukan pernikahanmu. Lalu apa bedanya kalau kau bertunangan hari ini atau nanti? Ngomong-ngomong, guru mengatakan padaku tanggal dan harinya sangat bagus untuk melakukan pertunangan. Kau mengerti? Iya, ayah. Aku mau pergi rapat. Begitu aku kembali, aku harus melihat kau sudah siap. Iya. Kau juga pastikan bahwa anakmu siap. Karena semua hal yang baik diperlukan untuk acara ini. Salam. Salam, Nyonya. Semoga kau menyiapkan minuman dengan benar.
Kau sebut apa itu? Takila, koktail, mocktail, dan lain-lain kan? Apa kau bisa melakukan dengan benar? Tentu saja Nyonya, kau jangan khawatir tentang semua ini. Aku akan siapkan bar sedemikian rupa agar semua tamu akan datang berulang kali ke bar kita ini Nyonya. Oh, begitu. Apa yang kakak katakan? Kakak akan membuat tamu meminum minuman keras begitu? Semua ini bukanlah minuman keras, tapi ini susu mentega. Susu mentega di gelas champagne. Perkataan kakak seperti emas murni. Oh iya, saat kau bilang emas aku jadi ingat. Kita harus memberi koin emas sebagai pertanda baik untuk Kunz. Kau bawa tidak? Itu, oh ada sama kakek. Ada di kakek. Iya. Ayah? Ayah, Iya, koin emas untuk pertanda baik tolong berikan padaku. tidak ada pada ayah. Rahman yang membawanya. Ayah bagaimana? Aku kan telah menyuruh ayah. Apa yang kau katakan, Rahman? Ayah kan sudah bilang padamu sudah untuk cukup. membawanya. Ya Tuhan, apa yang bisa aku lakukan sendirian? Hal penting yang dibutuhkan untuk pertunangan malah kalian lupa bawa. Apa yang akan terjadi? Nyonya, kau tidak perlu tegang Nyonya. Aku punya koin emas untuk acara yang baik. Oh, Tuan Bedi sudah datang. Berkati aku. Semoga kau diberkati. Ini untuk 50 mil penuh. Kau datang pada saat yang tepat, Tuan Bedi. Sekarang aku bisa sangat tenang. Lihat ini. Tolong belajarlah sesuatu darinya. Dia mendapatkan hal yang benar pada saat yang tepat. Tuan Bedi, sebaiknya kita berpelukan untuk masalah ini ya. Ayo. Kau tidak usah khawatir. Apa yang harus dipelajari kakak? Sekarang Tuan Bedi telah datang. Dia akan mengatur segalanya. Jadi anggaplah beban di kepalamu dan kepalaku sudah selesai sekarang. Kau tidak perlu khawatir. Aku datang dan akan mengatur semuanya. Itu adalah tanggung jawabku untuk melihat bahwa tidak ada anggota keluarga ini yang memiliki masalah. Lagi pula, meski aku hanya seorang manajer, kalian semua telah memberiku begitu banyak cinta dan rasa hormat. Apa yang kau katakan? Kau bukanlah seorang manajer, tapi kau anggota keluarga ini. Iya, dia benar. Ini kemurahan hatimu. Kalau tidak, di mana aku bisa menemukan orang sepertimu? Dan aku yakin, orang-orang yang melakukan perjodohan ini, mereka juga orang yang baik sepertimu. Apa yang kau katakan barusan? Kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menikahinya. Aku terpaksa mengatakan itu. Aku berbohong. Kalau tidak, ayah bisa menggantungku. Aku tidak suka gadis itu sejak pertama kali ketemu. Aku meyakinkan pikiranku untuk menerimanya hanya untuk kebahagiaanmu. Artinya ibu tidak ingin menjadikan Twinkle sebagai menantu. Dan kau tidak ingin menikahinya. Bu, lakukan sesuatu. Twinkle dan aku sama sekali tidak cocok. Untuk calon menantu kita, bersama dengan koin ini sebagai pertanda baik, aku juga membawa sesuatu yang lain untuk diberikan sebagai hadiah. Ini sebagai hadiah selamat datang. Tunggu dulu. Apa ini jam yang sama seperti yang aku lihat di majalah sebulan yang lalu dan aku bilang aku akan memberikan ini untuk menantuku? Kau ingat hal itu? Bagaimana aku tidak ingat, Nyonya? Aku tahu betul bahwa pernikahan putrimu adalah satu-satunya impian. Tidak boleh ada kekurangan apapun. Ini bagus sekali. Halo Paman Bedi, Paman datang lebih Ya, awal. seperti yang kau lihat. Setelah aku tahu bahwa perjodohanmu sudah ditetapkan, aku mengambil cuti dan sekarang aku di sini. Hari ini adalah hari pertunanganmu. Kau dari mana saja? Kau tidak diperbolehkan keluar hari ini. Sekarang pergi bersiap-siaplah. Acaranya kan malam hari, Bu. Kenapa aku dikurung, Bu? Sudah diamlah. Lakukan seperti yang ibu katakan. Kau tidak akan pergi kemanapun sekarang. Sekarang kau jaga dia ya, Raman. Iya, aku juga baru mau Ya, mengatakan hal tentu. itu. Sekarang ibu bahkan melarangku untuk keluar rumah. Ayo, lakukan dengan cepat. Ini sudah terlambat. Ayo. Rayakanlah kebahagiaanmu selagi kau bisa, Lila Taneja. Kebahagiaanmu akan segera berakhir. Syukurlah hari ini kau setuju dengan apa yang kukatakan. Demi cinta kita, kau mengendalikan kemarahanmu. Dan kau memenuhi janjimu. Janji harus aku penuhi. Tapi kau jangan takut ya. Aku tidak akan melakukan hal yang salah kali ini. Aku memikirkan semuanya dengan pikiran yang tenang. Dengan begini, janjiku terpenuhi. Dan aku bisa melakukan pekerjaanku. Aku mencintaimu. Ngomong-ngomong, di mana kau sekarang?
Sangat dekat dengan. Dekat berarti Dekat itu berarti aku tinggal di hatimu. Makanya aku ada di sini. itu benar. Kau hebat. Baiklah, kau tenang saja ya. Fokus pada pertunanganmu. Oke, dah. Aku kesal sekali. Tolonglah Tuhan, tolong bantu aku untuk menghentikan pertunangan ini. Dan aku akan fokus pada rencanaku. Hingga aku bisa memberikan pelajaran pada Kunz. Dengan cara ini, Kunz akan diekspos oleh orang. Dan kebenaran tentang aku dan Twinkle tidak akan pernah terungkap. Oh ya ampun, kau sudah datang terlambat. Keluarga pengantin pria sebentar lagi datang. Sekarang buat persiapan dengan sangat cepat. Hei, tunggu dulu. Kau bukanlah bartender yang tadi siang aku temui. Kau ini siapa? Ya itu, jadi itu adalah kakakku. Anda pasti bicara dengannya. Masalahnya, sekarang kesehatannya sedang tidak baik. Itulah sebabnya aku terlambat menggantikan dia. Dia yang mengirimku kemari untuk bekerja di sini, Nyonya. Ya, baiklah. Semoga kau bisa mengatur semuanya. Anda ini bicara apa, Nyonya? Aku pasti bisa mengatur semuanya. Jangan takut, tidak banyak perbedaan antara aku dan kakakku itu. Nyonya, pekerjaanku sangat berkualitas, kelas tinggi, Nyonya. Iya, sudah mulailah dengan cepat. Baiklah, Nyonya. Ada-ada saja. Semua siap. Aku pasti bisa membuktikan kalau Kunz itu laki-laki murahan nomor 1 di depan ibuku. Aku akan lihat bagaimana dia menyelamatkan diri. Oh, Twinkle. Kau sudah siap? Keluarga Sarna sedang dalam perjalanan. Ngomong-ngomong, apa yang mau kau lakukan dengan berdiri di atas bangku? Bibi, aku pikir aku mau mencoba gaya rambut yang berbeda hari ini. Aku cari majalah. Aku mau mencari majalah tentang gaya rambut. Oh iya. Ayo Tapi turun. kalau sekarang mereka sudah datang, ayo. Tapi tidak ada majalah di atas sana. Hah? Majalahnya ada di tempat tidur. Twinkle berdiri di atas bangku. Gadis ini, semoga saja dia tidak melakukan hal yang aneh. Lihat itu, Sarna sudah datang. Mari, silakan. Salam. Oh, maaf, ada yang mau aku sampaikan. Ini adalah hadiah selamat datang dari keluarga kami untuk satu-satunya menantu kami. Terimalah. Ya ampun. Menurutku ini... Ambillah. Ambil, ayo. Nyonya Lila, apa gunanya hadiah mahal itu? Memangnya kenapa, Tuan? Keluargamu dan keluarga kami akan segera terikat dalam hubungan baru. Iya. Hidup baru untuk Kunz dan Twinkle akan dimulai. Jadi, jam tangan ini sangat penting. Lagi pula, Kunz benar-benar seperti anakku mulai sekarang. Lalu, bagaimana mungkin aku tidak menyambut anakku sendiri, iya kan? Ibu, mereka tidak akan berhenti menjadikanku kambing hitam. Ibu lihat saja, mereka sangat antusias. Aku sudah membuat rencana. Kau jangan khawatir. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Nyonya Lila, kau melakukan hal baik dengan mengundang anggota keluarga saja. Pada kesempatan ini, jika orang luar datang, khawatir ada hal buruk yang menimpa mereka. Bagaimana kami bisa menolak kata-katamu, Pak Pendeta? Nyonya Lila, aku tidak melihat Twinkle. Dia pasti akan segera datang. Itu dia datang bersama bibinya.
Guru, Ayo. mari silakan. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, ayo. Semuanya. Ayo, duduklah. Silakan. Ayo. Silakan duduk. Silakan. Silakan. Ayo, silakan semuanya. Ya Tuhan, meskipun terlambat, tapi Engkau mendengarkan doaku. Setelah banyak kesulitan, karena rahmat-Mu ini mimpiku akan terwujud. Teruskanlah berikan rahmat-Mu, dan biarkan pertunangan ini terlaksana dengan baik. Apapun yang terjadi, aku tidak akan bertunangan denganmu, Twinkle. Untuk pertunangan ini, kau banyak melakukan pelanggaran. Aku tidak akan biarkan pertunangan ini terjadi. Rencanaku harus sukses. Akan kuungkapkan siapa kau sebenarnya agar pertunangan bisa dihentikan. Aku tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata perasaan bahagia saat ini. Anggap saja mimpiku selama bertahun-tahun akan terwujud. Hari ini aku akan mendapatkan tidur nyenyak setelah bertahun-tahun. Bila putrimu mendapatkan jodoh, maka kebahagiaan yang kau dapat itu sangat unik. Dan ketika seorang anak perempuan akan menikah dan pergi ke tempat suaminya, maka dia akan mendapatkan cinta dan hormat yang sama. Seperti yang dia dapat di rumahnya sendiri. Selamat malam semuanya. Maaf aku terlambat. Selamat malam, Tuan Bedi. Tuan Manohar, ini adalah Bedi. Dia adalah manajer kami, tapi dia hanya menangani semua pekerjaan di rumah dan juga di kantor. Anggap saja dia adalah seperti anggota keluarga kami sendiri. Bagaimana kabarmu, Oh, Tuan? baik-baik. Bagaimana kabar? Aku baik. Tuan Manohar, putra sulungmu, istri dan anaknya akan datang juga ke sini, kan? Ya, segera setelah proses imigrasi selesai, mereka pasti akan datang. Oh, baguslah. Oh, tenanglah ya. Ini benar-benar bagus. Begitu anaknya datang, kita akan mulai upacara pertunangan. Ya, tenang saja. Iya, kita bisa memulainya. Tidak. Kita tidak bisa menunggu siapapun. Waktu terbaik adalah jam 9 malam ini. Kita tidak bisa mengubahnya bahkan 1 menit pun. Guru, pertunangan jam 9 malam. Seseorang datang atau tidak akan membuat perbedaan kan? Baiklah. Menurut guru waktunya sangat bagus. Dan kita tidak bisa mengubahnya. Bagaimana menurutmu? Iya, pendeta. Apapun yang kau inginkan akan dilakukan. Ya ampun, sudah jam 8. Itu artinya aku hanya punya 1 jam untuk membuat rencanaku sukses. Dalam 1 jam ini aku akan bongkar siapa laki-laki murahan itu agar dia mengingatnya sepanjang hidupnya. Dan dengan siapa dia telah berbuat salah. Oh, Tuan Manohar, bagaimana kalau kita minum dulu? Maksudku kita minum susu mentega. iya, Ayo, silakan. di sini. Di Ayo, sini, silakan. Iya, Ayo, ayo. ayo. Oh iya, tentu saja. Ayo, silakan. silakan. Ayo, ayo ikut. Nanti menyusul. Tidak mungkin ada waktu yang lebih baik. Semua orang sibuk ngobrol. Aku akan mengajak Kunz keluar dari sini. Aduh, rasanya aku haus. Bagaimana kalau sekarang kita minum lasi dingin? Hah? Kalau kau haus, aku akan panggil pelayan. Sebentar. Tunggu, kenapa kau formal sekali? Kita berdua bisa minum segelas lasi bersama-sama. Lagi pula kita akan menikah, kan? Sebenarnya ibuku memanggilku, aku harus menemuinya. Bukan ibumu, tapi calon istrimu yang memintamu. Ayo. Permisi, Kak. Bisa minta 2 gelas lasi, rasa mangga untukku, dan untuk calon suamiku. Apa yang kau mau? Aku mau... Berikan mangga saja, ini hari spesial kami. Apa kau tahu, Kunz? Aku sangat menyukaimu. Kau sangat terbuka dan terus terang. Aku merasa sangat senang kau katakan padaku segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Dengar, kapan lagi aku bertemu dengan orang yang baik dan jujur di dunia sekarang ini? Sudahlah. Ya Tuhan, untuk perbuatan yang aku lakukan, gadis-gadis akan memukulku dengan sandal atau menghajarku dan mengadu pada polisi. Tapi wanita ini merasa perbuatanku baik. Ini benar-benar hebat. Apa yang kau lakukan? Taruh gelasnya.
Maaf, Nyonya. Aku rasa kau menyukai pembicaraanku. Itu yang kurasakan. Pemahaman yang bagus. Terima kasih sudah mau mengerti. Ya ampun, dia tersenyum seperti keledai. Dia yakin kalau aku terkesan dengan omongannya yang murahan itu. Sekarang dia tertawa. Sebentar lagi kau akan diperlakukan dengan buruk. Memangnya dia begitu hebat? Sampai-sampai dia akan menikah denganku. Hah! Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hah? Dia itu calon suamiku. Bahkan kalau ada goresan sedikit saja, maka aku akan berhentikan kalian semua. Coba lihat. Mana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau memang baik-baik saja, tapi aku akan melihat kau terluka. Untung Euphrates tidak di sini. Kalau tidak, dia pasti sudah meledak seperti gunung berapi saat dia melihatku ramah pada pria murahan ini. Maafkan aku, Euphrates. Aku harus melakukan semua ini. Tapi aku melakukannya hanya untuk cinta kita. Aku harus melakukan apa saja agar bisa membawanya ke kamarku. Ayo, Twinkle, kau pasti bisa. Kau harus melakukannya demi cintamu. Kau tahu? Hari ini aku jadi ingat pada nenekku. Kalau dia ada di sini, dia pasti bahagia. Memangnya di mana nenek? Maaf. Aku punya ide. Satu foto nenekku ada di kamarku. Bagaimana kalau kita berdua melihatnya ke sana dan minta berkahnya? Aku dan kau berduaan di kamarmu itu tidak bagus. Ayo ikutlah. Soalnya hari ini aku ingat pada nenekku. Nenek? Dan di kamar tidur? Apa? Ayo, demi aku. Apa kau tidak bisa melakukan ini untukku? Ayo. Habiskan minumnya dulu. Ya, baik. Terima kasih. Kalau aku membawa Kunz ke depan, maka ibu akan melihatnya. Aku harus melakukan sesuatu. Kakak, apa itu? Oh, maaf. Tidak apa-apa. Aku mau cuci tangan dulu. Di mana toilet? Sebelah kiri, naik. Terima kasih. Aku akan menunggumu di kamar. Cuci tangan dan cepatlah datang. Twinkle sengaja menumpahkannya di tangan Kunz. Sebenarnya, apa yang direncanakan oleh Twinkle? Setelah itu kami akan menetapkan tanggal pernikahannya. Ya, baik. Kakak, permisi, satu Ya, menit tentu. saja. Iya, Ayo sebentar. kakak, Ada ayo. apa? Kakak di sini mengobrol dengan orang tua menantumu itu, tapi kakak tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh putri kesayanganmu itu. Maksudmu apa? Maksudku, aku baru saja mendengar dengan telinga indahku ini. Twinkle akan membawa Kunz ke kamarnya dengan mengatakan mereka akan meminta berkat dari neneknya yang telah meninggal. Dan kakak tahu betul kalau tidak ada satupun foto nenek di sana, di kamarnya Twinkle. Kakak mengerti kan? Kau ini bilang apa, Pini? Oh, kakak ini sangat penting. Panggil aku dengan Pi, kakak. Itu terlihat keren. Kenapa memanggilku Pini lagi? Itu sangat tidak menjual. Dan yang paling penting adalah Twinkle akan melakukan aksi besar sekarang. Sebelumnya juga aku sangat ragu saat aku pergi ke kamarnya. Dia berdiri di atas bangku dan dia menjadi sangat gugup saat aku melihat dia mengatakan padaku kebohongan besar. Aku mengatakan aku 100% yakin bahwa gadis ini akan melakukan hal yang sangat besar di kamarnya, Kak. Benarkah? Iya. Untung saja kau mengatakan padaku. Katakan terima kasih. Aku akan pergi ke sana. Oh, tentu saja. Oh, ini sangat menarik. Berhenti, Twinkle. Ya ampun, ibu pasti sekarang sudah jadi detektif. Kemarilah. Tanpa alasan apapun, ceritakan dengan jelas. Kenapa kau membawa Kunz ke kamarmu? Kunz, ke kamarku?
Memangnya sekarang di mana dia? Dia tidak ada kan? Lagi pula, aku tidak akan membawanya ke kamarku. Aku tahu, perilaku seperti itu tidak cocok untuk gadis sepertiku. Benarkah? Lalu kenapa kau ke atas? Ke atas? Aku mau mengatur rambutku. Aku akan memakai jepit agar rambutku terlihat bagus, Bu. Bukankah aku harus terlihat sempurna? Kalau begitu aku akan mengatur rambutku dulu, ya? Tentu saja. Ibu berharap kau tidak melakukan hal bodoh. Ibu harus percaya padaku. Hari ini ibu cantik sekali. Sudah, jangan begitu. Pergilah sekarang. Bibi, tadi Paman Manohar mencari Bibi. Benarkah? Katanya ada yang ingin dibicarakan dengan Bibi. Cepat temui. Tunggu sebentar ya. Iya. Syukurlah, Cinki menyelamatkanku lagi. Hanya dia yang mengerti bagaimana cintaku dengan Yuvraj. Aku permisi sebentar. Ayo masuk. Dia bertingkah seolah-olah dia layak di depan semua orang. Tapi saat melihatku sendiri, aku yakin dia akan menjadi pria yang tidak tahu malu. Lakukan kegiatan murahanmu pada saat ini, Kunsarna. Hari ini kau punya kesempatan untuk melakukan apapun dan akan direkam di kamera itu. Dan aku bisa buktikan, lalu kau akan pergi selamanya. Berilah berkah dengan cepat, jadi aku bisa lari dari sini nih, dan aku akan menyingkirkannya. Twinkle, ngomong-ngomong, di mana foto mendiang neneknya? Ya ampun, aku benar-benar lupa. Foto nenek sudah dipindahkan dari sini. Apa? Apa maksudmu dipindahkan? Sebenarnya, kamarku habis direnovasi. Jadi aku mengambil foto itu dan menyimpannya di kamar ibu. Sekarang karena sudah di sini, ayo kita istirahat sebentar di sini. Kita akan mendapatkan momen bersama. Kau harusnya mencari kesempatan, pria murahan Kunsarna. Aku telah melakukan ini untukmu. Sekarang tunggu apa lagi? Datang dan duduklah di dekatku. Mulailah melakukan perbuatan murahanmu. Ayo, sini duduk. Tidak usah, aku berdiri saja. Aku pikir aku harus turun. Kenapa dia jadi berubah? Aku tidak bisa membiarkan rencanaku gagal. Aku pikir aku harus melakukan langkah pertama. Hari ini dia bertingkah seperti anak yang baik. Yuvraj, apapun yang telah aku capai dalam hidupku sampai hari ini, kau akan selalu bersamaku. Sekarang giliranku untuk menyelamatkan cinta kita. Hari ini aku pasti akan membongkar Kunsarna ini. Aku harus bisa membuktikan pada ibu bahwa dia berbuat kurang ajar padaku. Kunz, tunggu! Apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah menutup pintunya? Aku sengaja menutup pintu ini. Jadi kau dan aku bisa membicarakan hal pribadi. Saat-saat yang lebih pribadi. Lagi pula aku juga tipe yang sangat terbuka dan jujur. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Gadis ini benar-benar sudah berubah. Aku tidak akan membicarakan hal-hal yang murahan dengannya. Bahkan, aku tidak akan melakukan drama itu lagi. Sekarang, siapa yang akan menyelamatkan rasa hormatku dari gadis yang sangat antusias ini? Oh, apa yang terjadi padamu? Hah? Kau tipe yang cepat kan? Kenapa kau menjadi lambat hari ini? Tidak, aku hanya... Ada apa? Kau? Dari tadi aku sudah memancingmu. Kenapa dia tidak melakukan apapun? Ataupun mengatakan apapun? Sepertinya aku harus mencoba lebih. Hei, dengar. Kenapa hari ini kau diam saja? Ada apa? Lakukan sesuatu. Aku harus pergi. Tunggu dulu.
Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu. Kunz, pergilah. Gadis ini tidak akan memberikan rasa kasihan padamu. Twinkle, kau, aku, Ada yang tersangkut di kancing bajumu. Tolong lepaskan. bagaimana aku melepasnya kalau tanganku kau pegang? Maaf. Tangannya dingin dan bergetar. Sepertinya dia takut pada perempuan. Dia akan menggagalkan rencanaku. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih. Kalau tidak, semua usahaku sia-sia belaka. Hei, katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari kamar mandi. Sudah cukup. Ini adalah kamar tidur putriku dan bukannya kamar mandi. Kamar mandi untuk tamu ada di bawah. Ibu, Si tukang tiru Nyonya Prito itu seharusnya tidak memakai pakaian yang sama sepertiku hari ini. Semoga saja ya Tuhan. Dia datang. Nyonya Prito, halo apa kabar? Kabar Kau baik. terlihat cantik. Kau juga hari ini kelihatan cantik dan sangat Terima berkelas. kasih. Ngomong-ngomong, aku sudah memanggil perancang busana palsumu itu. Dia tidak mengangkat teleponku. Benarkah? Setauku, dia tidak pernah mengangkat telepon. Aku saja selalu diangkat teleponnya. Oh, iya aku baru ingat. Dia tidak pernah mau mengangkat telepon dari nomor yang tidak diketahui. Tapi tenang saja. Nanti kalau aku bertemu dengannya, aku akan bilang kalau kau mencoba menghubunginya. Dan aku akan memberikan nomor teleponmu. Terima kasih, tolong beritahu dia ya. Ngomong-ngomong, sepertinya kau berbelanja di tempat lain kali ini. Pertama kalinya kau tidak memakai pakaian yang sama seperti aku ya. Lupakan pakaiannya. Perhiasanmu sedikit kuno ya. Agak mirip Mughalazam. Sepertinya kau tidak suka yang modis dan perhiasan modern. Tapi itu bagus karena orang-orang akan tahu siapa Kareena Kapoor dan siapa Nirupa Rai. ya Tuhan. Hai Nyonya Prito. Apa kabar? Ini sangat tua. Iya. Ya, dari zaman hitam dan putih Nyonya. Sepertinya ada yang tidak melihat versi 3D terbaru. Lupakan soal 3D. Semua orang memakai ini sekarang. Dan mutiara asli Nyonya Prito benar-benar unik. Nyonya Prito, yang mana yang akan kau mau? Yang mangga. Apa kau mau juga? Tidak, terima kasih. Nyonya Prito, kau mau menceritakan tentang kalungmu? Usia kalung ini 50 tahun dan butuh pengecekan khusus untuk bisa mengenali kalung ini. Kau juga punya kan? Tidak banyak orang yang punya. Nyonya Prito, salam untukmu. Apa kau juga menyukai lasi mangga? Tentu saja. Kita sama, aku juga menyukai lasi mangga. Lihat, dia minum mangga Iya. juga. Tapi dia... Ibu, cobalah jus mangga ini. Ini enak sekali. Ibu tidak mau minumanmu itu. Jika ibu mau, ibu akan mengambil semua mangga yang ada di sini. Kenapa ibu jadi marah-marah? Ibu, apapun yang ibu pikirkan atau apapun yang ibu lihat tidak seperti yang ibu lihat. Kalau begitu katakan, ada apa tadi?
Sebenarnya ada sesuatu yang tersangkut di mataku. Kunz berusaha mengambilnya. Bahkan sampai sekarang aku masih sakit. Cukup, Ini berhenti bersikap tidak bersalah. Bibimu menceritakan segalanya pada ibu. Kau bilang yang sebenarnya kenapa kau membawa Kunz ke tempat ini. Dengan alasan foto nenek. ibu ingin mendengar yang sejujurnya? Ya. Dengarkan, sudah ku bilang pada ibu kalau Kunz itu laki-laki murahan. Dia berbuat kurang ajar dan bersikap kotor seperti itu di kamarnya. Tapi ibu tidak percaya padaku. Jadi aku berpikir aku membawa ke sini agar aku bisa membuktikan pada ibu perilakunya yang buruk itu. Semuanya aku rekam di dalam kamera ini. Aku bisa saja memberikan bukti ini pada ibu. Kau meletakkan kamera di tempat itu? Iya. Dengarkan aku dulu, Bu. Sudah cukup. Ini sangat keterlaluan, Twinkle. Sekarang ibu mengerti semua kenakalan. Ya ampun, kau malah menodai calon menantu ibu yang sangat baik. Coba lihat. Bahkan setelah tingkah lakumu yang sangat buruk, dia tidak melakukan apapun padamu. Dengarkan apa yang kukatakan. Dia sama sekali tidak seperti yang ibu pikirkan. Aku hanya... Cukup. Ibu tidak mau dengar omong kosong. Sekarang kau dengarkan ibu. Apapun yang harus ibu lihat, sudah ibu lihat. Pun sudah seperti berlian bagi ibu. Ibu tidak akan mendapatkan menantu seperti dia lagi. Setelah kejadian ini, ibu tidak mau mendengarkan apapun darimu. Bahkan kau jangan memikirkan hal itu. Kau mengerti? Entah kau mau atau tidak, tapi perjodohan ini akan tetap dilakukan. Ibu sangat percaya bahwa tidak mungkin ada seorang pria yang lebih baik dari Kunz untukmu. Karena Kunz adalah satu-satunya yang bisa mengatur hidupmu. Jadi bersiaplah untuk pertunangan.